kurang dalam. Yang mimpi ini adik ini. Iya, Iya. adik ini yang mimpi. Nah, Ini dia teman saya, ya saudara sama saya. maksud kedatangan sampean ke sini ini cuma ingin tanya bismillah itu saja. Iya. Karena Apa itu ada yang hal yang lain gitu? nggak ada, Nggak karena ada, itu yang Mas. jadi tanda tanya dalam hati saya sekarang. Adik ini bingung Mas, kok sampai kedatangan mimpi seperti itu gitu. Nggak Iya. sewajarnya lah kedatangan nggak mimpi wajar, Mas. seperti itu. Mimpi seperti itu kan nggak wajar. Iya, Mas. iya. Tidak semua orang akan diberikan mimpi yang seperti itu oleh Yang Maha Kuasa ya. Maaf dek ya. Iya, iya, Nuwun sewu sebelumnya, karena saya ini orang biasa. iya, iya. Orang Iya. kecil, orang rendahan itu saya. Iya, Orang bodoh itu saya. iya kan. Saya rasa kalau zaman sekarang banyak orang pintar di luar Iya, sana. Kadang begini Mas ya. Orang itu nggak tahu tapi sok tahu. Itu zaman sekarang. Sampean datang ke sini, apa adik ini ingin tahu saja, apa ingin tahu yang sebenarnya adik? Kalau dalam hati saya, yang paling dalam, saya ingin tahu yang sebenarnya. Iya, iya, iya. Saya bisa menjawab pertanyaan adik beserta mimpi adik, tapi adik dengan satu syarat, jangan bilang-bilang kalau saya ini begini dan begitu dek ya. Mohon maaf sebelumnya, karena saya nggak suka rame. Saya sukanya menyendiri dek, suka merenung alam semesta itu bagaimana ya. Karena zaman sekarang itu ya, soal amanah saja orang itu sulit untuk menjaga Iya, amanahnya. iya, iya. Kadang-kadang orang itu menggunakan pangkatnya siapa saya, iya kan? Iya, benar-benar. Itu sudah menunjukkan bahwa dia itu orang yang sombong, Iya, iya, orang yang lemah di hadapan Allah dek ya. iya, iya. Apa dia tuh gak tahu kalau yang kuat itu hanya Allah, iya kan? Orang yang beramanah itu dek ya, orang yang berkasih sayang dek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim itu begini dek ya. Semua orang sudah tahu, dari anak kecil sampai orang tua sudah tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan sudah dek ya. Sudah. Pengeterapannya di dalam pekerjaan kita sehari-hari itu apa dek? Dengan ayat tersebut. Itulah yang jadi tanda tanya besar. Lah ini dek ya. Contoh kecil saja dek ya. Iya. Yang berhubungan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Saya ingin bertanya nang sampean. Kasihilah sesamamu seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Apakah adik itu bisa? Kalau dikatakan bisa, kemungkinan nggak sampai 100%. Berarti itu belum dikatakan bisa kan? Bisa menyayangi orang lain Mm-mm. seperti kau menyayangi dirimu sendiri? Bisa ya menyayangi semua makhluk Allah? Kalau semua, itu pasti saya tidak bisa. Lah itulah dek. Kemahalan ayat Bismillahirrahmanirrahim yang tidak diketahui oleh manusia-manusia zaman sekarang dek ya. Lain dengan para wali zaman biyen dek ya. Zaman dahulu itu satu ayat saja harus hafal dan harus benar-benar dipahami, lalu diterapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Contoh begini Le. Saya di jalan bertemu ular itu kan berbisa dan Iya. berbahaya bagi manusia. Iya. Tapi mereka itu hanya melintas dan mereka tidak punya akal dan pikiran. Mereka berjalan dengan nalurinya. Karena orang itu jahat lalu mengambil kayu, dipentungi, dibunuh Le. Apa artinya ayat Bismillahirrahmanirrahim itu Le? Kalau gak bisa menyayangi sesamanya, makhluk Allah gak bisa dijaga, gak bisa disayang, bahkan itu ular yang tidak bersalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak menggigit Le. Nah, kecuali ular itu menggigit, lah itu keputusannya ada di sampean, mau dibunuh atau tidak, mau diampuni atau tidak, mau dikasihi atau tidak. Begitu Le. Dalam sekali kan ya. Iya. Terutama ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi saya kembalikan kepada sampean. Kasihilah sesamamu seperti kau menyayangi dirimu sendiri.
Wah, Coba kamu renungkan baik-baik. berat itu Pak. Nah, itu yang sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau segala sesuatu tidak diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya semua perbuatan tidak penuh kasih sayang terhadap makhluk yang sesamanya, atau lain jenis makhluk lain seperti sapi, kambing, ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengawali dengan kasih sayang, maka jahatlah kita, bisa dibunuh itu. Katanya berkasih sayang, Iya, iya. katanya Bismillahirrahmanirrahim. Mana hati Anda kok tidak pengasih dan penyayang? Bahkan makhluk yang tidak bersalah pun kau bunuh. Misalnya, ayo kita itu mengontrol diri Anda sendiri, penuh kasih sayang. Introspeksi. Ya, setiap hari itu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, semua tindakan diawali dengan kasih dan sayang. Tidak semena-mena, oh saya. Apa itu? Jangankan mengasihi semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini, mengasihi sesama saja itu kesulitan. Sulitan. Bayangkan saja, kamu renungkan, kasihilah sesamamu seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Itulah inti dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jika hati Anda sudah seperti itu, maka disitulah Allah itu memberikan yang baik. Jika kita berkasih sayang terhadap sesama, seperti kau menyayangi dirimu sendiri dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk Allah seperti yang saya sebutkan tadi, jangan asal dibunuh kalau mereka tidak bersalah. Toh kita punya pikiran, kita tuh bisa berpikir, oh iya, dia tuh hanya melintas kok, tidak menggigit saya. Kenapa saya usil mencari kayu lalu saya bunuh? Tidak seperti itu. Kasihan, jangan dibunuh. Itu juga makhluk Allah ingin hidup. Iya. Dia tidak berakal. Dia hanya berjalan melalui nalurinya saja. Dia bisa berjalan kemana saja. Tapi apakah ada di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang itu tidak memakai kata Bismillah? Ada 30 juz di dalam Al-Quran. 30 juz itu jumlahnya 114 surat. Hanya satu yang tidak diawali ayat Bismillahirrahmanirrahim, surat Taubat. Tidak diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa? Itu hanya orang-orang yang dituju Allah saja yang mengetahui itu. Yang 113 memakai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim semuanya, termasuk tindakan kalian sehari-hari, baik itu bekerja, tidur, makan, minum, semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena yang kita makan itu adalah wujud dari kasih sayang Allah, yang merupakan nasi, roti kek, serabi kek. Semua wujud makanan yang ada di hadapan sampean itu wujud kasih sayang Allah. Makanya jika kita mau menyantap makanan yang ada di depan kita itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Karena itu wujud dari kasih sayang Allah, memberi makan terhadap makhluknya. Setelah kita makan, kita diwajibkan membaca syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, merupakan nikmat yang tiada tara, yang wajib disyukuri. Gitu le. Apakah itu aja penjelasannya? Apakah masih ada lain tentang Bismillahirrahmanirrahim tersebut? Masih banyak sesungguhnya le. Tapi untuk saat ini saya rasa itu sudah cukup. Iya. Saya rasa le. Itu udah Lain kali kita itu ya Mhm. bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu.